Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menganalisis permasalahan terkait dengan konsep materi yang disusun oleh 1. Ajeng Zahra Febrianti, 2. Anita Putri Hamzah, 3. Salsabila Fada Putri, 4. Anas Johari. Pembahasan komponen dan bidang-bidang materi pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam total berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari proses sistem pendidikan yang menentukan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang mendukung proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik minimal terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Peserta didik, 3. Isi pendidikan, 4. Konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Berikut akan diuraikan satu persatu komponen-komponen tersebut. Tujuan pendidikan, tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga materi tingkah laku manusia yang berwujud dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah norma-norma dan atau ukuran tingkah laku yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia sebagai ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan dan atau pendidik atau guru adalah menanamkan sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan pada dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidik dan pendidik dalam suatu masyarakat. Langlet mengemukakan bahwa pandangan hidup manusia menjiwai tingkah laku perbuatan mendidik. Tujuan umum atau tujuan mutakhir pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. Urutan hierarkis tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kerangka pendidikan yang terjabar mulai dari 1. Cita-cita nasional atau tujuan nasional pembukaan UUD 1945. 2. Tujuan pembangunan nasional atau dalam sistem pendidikan nasional. 3. Tujuan institusional pada tiap tingkat pendidikan atau sekolah. Tujuan kurikuler pada tiap-tiap bidang studi atau mata pelajaran atau kuliah. Tujuan instruksional yang dibagi menjadi 2, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Dengan demikian, dampak ketertarikan antara tujuan instruksional yang dicapai guru dalam pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari filsafat hidup yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Peserta didik. Perkembangan pendidikan yang tidak terbatas pada usia sekolah saja memberikan kesan pada peserta didik. Kalau dulu orang yang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Mendasarkan pada pemikiran tersebut di atas, maka pembahasan peserta didik harus bermuara pada 2 hal tersebut di atas. Persoalan yang berhubungan dengan peserta didik terkait dengan sifat atau sikap anak didik dikemukakan oleh Langlet sebagai berikut. Anak muda dalam bentuk kecil, oleh sebab itu anak memiliki sifat kodrat kekanak-kanakan yang berbeda dengan sifat hakikat kedewasaan. Anak memiliki sikap menggantungkan diri, membutuhkan pertolongan dan membimbing baik jasmaniah maupun rohaniah. Sifat hakiki manusia dalam pendidikan, ia menyatakan bahwa anak didik harus sebagai makhluk individu, dualitas, sosialitas, dan moralitas. Manusia sebagai makhluk yang harus dididik dan mendidik. Pendidikan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Ada beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan. Sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja, ditinjau dari lembaga pendidikan muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan
pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saifullah 1982 mendasarkan pada konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang termaksud kategori pendidik adalah 1. Orang dewasa, 2. Orang tua, 3. Guru atau pendidik, 4. Pemimpin kemasyarakatan dan pemimpin keagamaan. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa. Seseorang dikemukakan oleh Saifullah adalah sebagai berikut. 1. Manusia yang memiliki pandangan hidup, prinsip yang pasti dan tetap. 2. Manusia yang memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu, termasuk cita-cita untuk mendidik. 3. Manusia yang cakap mengambil keputusan batin sendiri atau perbuatannya sendiri yang akan dipertanggungjawabkan sendiri. 4. Manusia yang telah cakap menjadi anggota masyarakat secara konstruktif dan aktif penuh inisiatif. 5. Manusia yang telah mencapai umur paling rendah ke-18. 6. Manusia berbudi luhur dan berbadan sehat. 7. Manusia yang berani dan cakap hidup berkeluarga. 8. Manusia yang berkepribadian yang utuh dan bulat. Orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya orang tua sebagai pendidik utama yang pertama dan berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama. Bahkan sebelum ada orang yang peduli tentang pendidikan secara umum, dapat dikatakan bahwa orang tua adalah pendidik. Namun tidak semua orang tua mampu melaksanakan pendidikan dengan baik. Guru atau pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu guru sebagai pendidik dituntut memenuhi persyaratan-persyaratan baik pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dari tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap dan emosional. Persyaratan jabatan profesi yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan pesan yang disampaikan maupun cara penyampaiannya, dan memiliki filosofi pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Selain orang tua dewasa, pemimpin masyarakat dan pemimpin merupakan pendidik juga. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik berdasarkan aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pimpinan keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Interaksi edukatif pendidik dan anak dididik. Proses pendidikan bisa terjadi interaksi antara komponen-komponen pendidikan, interaksi antara pendidik dan anak didik, interaksi pendidik dengan anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan pendidik dalam interaksi tersebut mungkin berupa tindakan berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidikan, dan metode pendidikan. Kurikulum dan silabus pendidikan. Kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani kurere dan dipergunakan dalam dunia atletik yang berarti berlari. Yaitu suatu jarak yang harus ditempuh. Istilah ini erat hubungannya dengan kata courier atau kurir yang berarti penghubung atau seorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau tempat lain. Banyak pandangan telah digunakan dalam mengartikan kurikulum. Berdasarkan falsafah yang diyakini, beberapa pandangan tentang kurikulum dapat Anda lihat sebagai berikut. 1. Kurikulum adalah apa yang diajarkan di sekolah. 2. Kurikulum adalah penjelasan subjek. 3. Kurikulum adalah isi. 4. Kurikulum adalah program studi. 5. Kurikulum adalah satuan materi. 6. Kurikulum adalah rangkaian pembelajaran. 7. Kurikulum adalah suatu kesatuan tampilan objek. 8. Kurikulum adalah ilmu pembelajaran. Sehubungan dengan pengertian kurikulum, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyiratkan bahwa kurikulum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan program pendidikan. Ketentuan umum undang-undang tersebut mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan pendidikan, isi bahan pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Undang-Undang Sikdiknas Pasal 36 disebutkan bahwa 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa. B. Peningkatan akhlak mulia. C. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan memahami dengan mudah. Tujuan pendidikan dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. A. Tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. B. Tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Silabus dapat juga diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut. 1. Kompetensi yang akan ditanam kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. 2. Kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut. 3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Berikut ini adalah beberapa fungsi umum dari silabus. Silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusun buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Silabus menjadi acuan dalam penyusun rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pembelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus adalah sebagai berikut. Identitas mata pelajaran. Identitas sekolah memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Identitas inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.
Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumus indikator pencapaian kompetensi. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lainnya yang relevan. Pendidikan berbasis iptek, keahlian, dan spiritual. Berbasis iptek. Pendidikan berbasis TIK adalah suatu sistem pendidikan di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar dan peserta didik tidak harus saling bertatap muka atau bertemu secara fisik seperti halnya dalam sistem pembelajaran konvensional. Namun, mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi dengan memanfaatkan satu media yang disebut komputer. Model sistem pembelajaran berbasis TIK. Ada dua model sistem pembelajaran berbasis TIK, yaitu sistem pembelajaran yang tidak sinkron dan sistem pembelajaran yang sinkron. Pembelajaran yang tidak sinkron. Pada model tidak sinkron, proses pembelajaran berlangsung di mana antara pengajar dan peserta pembelajaran dilakukan pada waktu yang berbeda. Seorang peserta dapat mengambil materi pembelajaran pada waktu yang berbeda dengan pengajar memberikan materi pembelajaran. Untuk saat ini, pembelajaran tidak sinkron lebih banyak digunakan karena pertama, peserta tidak harus terkait dengan waktu. Peserta dapat mengambil materi pembelajaran kapan dan di mana saja. Kedua, relatif lebih mudah dan lebih sederhana atau implementasinya. Pembelajaran sinkron. Pada model sinkron, proses pembelajaran dilakukan secara bersamaan, terjadi interaksi dua arah antara pelajar dan peserta pembelajaran. Model ini mirip dengan proses pembelajaran konvensional di kelas. Oleh karena itu, model pembelajaran sinkron sering disebut virtual classroom. Interaksi dua arah yang bersifat real-time antara pengajar dan peserta memberikan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi dan chatting. Media pembelajaran melalui TIK. Internet. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TIK. Karena dari perkembangan internet, kemudian muncul model-model e-learning, distancing learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis TIK lainnya. Internet menjadi alternatif penting sebagai media pendidikan berbasis TIK. Ketika terjadi kendala dalam penyediaan infrastruktur internet, karakteristik internet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area lokal saja. Model-model pembelajaran sinkron dan tidak sinkron dapat mudah dan lebih murah dijalankan pada internet. Handphone. Pembelajaran berbasis TIK juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler atau handphone. Berbasis keahlian atau kejujuran. Pendidikan keahlian adalah pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang pada dunia kerja industri, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kehidupannya. Tujuan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Karakteristik sebagai berikut. 1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. 2. Pendidikan kejuruan didasarkan atas kebutuhan dunia kerja. 3. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada hands-on atau performance dalam dunia kerja. Berbasis spiritual. Pendidikan berbasis spiritual harus mampu menyentuh sisi paling dalam peserta didik, yaitu
hati atau kolbunya, sehingga peserta didik tahu dan sadar bahwa dirinya diciptakan Allah, lahir ke dunia dengan tugas ibadah, mampu hidup bersyukur, menyayangi sama manusia dan makhluk lainnya, karena Allah semata, taat dan rajin beribadah, peduli pada sesama, hormat pada orang tua maupun guru. Tahapan pendidikan spiritual untuk membangun model pendidikan dan pembelajaran berbasis spiritual. Tahap-tahap yang harus diikuti meliputi pemaknaan pada tahap ini peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan usianya harus mengetahui dan memahami tentang makna arti belajar dan pendidikan. Mengapa belajar itu penting? Untuk apa? Dan karena siapa? Membangun dan menanamkan motivasi yang kuat yang bersumber dari nilai-nilai spiritual tadi. Membangun sikap positif. Membangun kemampuan atau skill. Keterampilan dan hidup baik yang bersifat umum atau khusus sangatlah penting. Membangun wawasan atau pengetahuan. Penutup, kesimpulan, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam total berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari proses sistem yang menentukan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Tujuan pendidikan untuk tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga materi tingkah laku manusia yang berwujud dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapat tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Berbasis iptek, pendidikan berbasis TIK adalah suatu sistem pendidikan di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar dan peserta didik tidak harus saling bertatap muka secara fisik seperti halnya dalam sistem pembelajaran konvensional. Namun mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi dengan memanfaatkan suatu media yang disebut komputer. Ada dua model pembelajaran berbasis TIK, yaitu pembelajaran yang tidak sinkron dan pembelajaran yang sinkron. Yaitu satu, pembelajaran tidak sinkron. Proses pembelajaran berlangsung di mana antara pengajar dan peserta pembelajaran dilakukan pada waktu yang berbeda. Dua, pembelajaran sinkron. Proses pembelajaran dilakukan secara bersamaan. Terjadi interaksi dua arah antara pengajar dan peserta pembelajaran. Pendidikan berbasis spiritual harus mampu menyentuh sisi paling dalam peserta didik, yaitu hati dan kolbunya, sehingga peserta didik tahu dan sadar bahwa dirinya diciptakan Allah, lahir ke dunia dengan tugas ibadah, mampu hidup bersyukur, menyayangi sama manusia dan makhluk lainnya karena Allah semata, taat dan rajin beribadah, peduli pada sesama, hormat pada orang tua maupun guru. Jika nilai-nilai spiritual tertanam di dalam lubuk sanubari para siswa, niscaya kehidupan anak akan senantiasa diwarnai dengan sikap positif, proaktif, produktif, progresif, partisipatif, dan last but not least, memiliki sikap rendah hati, tawadu, dan serta takwa. Saran, kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan dan kami harapkan untuk kritik dan saran untuk membangun makalah ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3, presentasinya kurang. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.